pemirsa, unjuk rasa menuntut penyelesaian kasus dugaan perselingkuhan Bupati Goa diwarnai kericuhan. Sementara itu, kericuhan juga mewarnai aksi unjuk rasa menuntut Bupati Bombana ditetapkan tersangka korupsi proyek jembatan. Kericuhan pecah saat puluhan mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Senin sore. Puluhan massa ormas tiba-tiba mengejar massa yang sedang berunjuk rasa hingga nyaris bentrok. Kericuhan baru teratasi setelah pengunjuk rasa membubarkan diri dan kubu ormas dibubarkan petugas. Unjuk rasa ini digelar oleh puluhan mahasiswa menyusul viralnya kasus dugaan perselingkuhan Bupati Goa, Husniah Talendra. Dalam rapat dengar pendapat yang digelar hari Senin, DPRD Kabupaten Goa menyerahkan kasus dugaan perselingkuhan kepada Bupati untuk segera diklarifikasi dengan batas waktu hingga 3 hari ke depan. Pimpinan memberi 3 hari untuk melakukan klarifikasi terkait dugaan tersebut. Yang memberi klarifikasi itu siapa ya? Pimpinan. Digelar terbuka atau tertutup tadi RDP yang poin ketiga? Tertutup atas permintaan yang tertutup. Saksi. Oh, saksi. Berarti kalau dari kesimpulan sementara DPRD sendiri, apakah memang ini tuduhannya terbukti benar atau hanya kita belum berani menyimpulkan. Karena kita dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ainus melaporkan. Unjuk rasa mahasiswa di kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara terkait dugaan korupsi proyek jembatan Cirauci di Buton Utara ricuh. Kericuhan terjadi saat negosiasi siapa yang akan menemui massa untuk berdialog sebab Kepala Kejati Sultra sedang berada di luar kota. Massa tak sabar dan merangsek masuk dengan memanjat pagar Kejati Sultra. Massa aksi dan pegawai Kejati Sultra pun saling kejar saat orang pegawai Kejati terluka di kepala. Dalam unjuk rasa ini, mahasiswa mendesak Kejati Sultra segera menetapkan Bupati Bombana Burhanuddin sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek jembatan Cirauci. Bupati Bombana ini sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Alam dan Bina Marga Sultra dan disebut terkait dalam proyek bermasalah tersebut. Sebelumnya massa juga melepas tikus dan meletakkan keranda mayat di depan gerbang Kejati Sultra, simbol ketidakkepercayaan kepada penegak hukum dalam menangani kasus dugaan korupsi proyek jembatan Cirauci. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Asdar Zula, Ainus melaporkan. Pemirsa, pria pengendara motor menghalangi laju ambulans di Makassar, Sulawesi Selatan. Tanpa memakai helm, pelaku bergaya freestyle memacu sepeda motor sambil melepas kedua tangan. Seorang pria berkendara ugal-ugalan di Jalan Poros Badoka Biringkanaya, Makassar. Tidak memakai helm, pelaku bahkan melepas kedua tangan dari stang sepeda motor. Meski telah diperingatkan dengan sirine, pelaku tak juga memberikan jalan untuk ambulans. Padahal ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Teguran pengendara lain juga diabaikan. Ya, pelaku pengadangan dan perusakan ambulans di kawasan Sukmajaya, Depok diamankan oleh polisi. Pelaku mengaku tidak senang dengan suara sirene ambulan. Kamu jemput, jangan hidupkan itu. Harus ada dulu orangnya, tahu aturan. Pelaku pengadangan dan perusakan ambulans ditangkap polisi. Sebelumnya terjadi aksi pengadangan dan perusakan ambulans terjadi di kawasan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Petugas ambulans menjelaskan saat itu pihaknya hendak menjemput pasien stroke dan menyalakan sirine kecil. Pelaku dengan menggunakan sepeda motor mengikuti laju ambulans dan mengadang serta menendang mobil.
Adu mulut pun tak terhindarkan. Si pelaku ini, terduga pelaku ini udah mulai nih kok ke tengah-tengah, udah mulai pergerakannya kurang inilah. Saya minta tim buat siap-siap pegang HP gitu, pegang HP buat videokan. Nah setelah itu kita debat lah segala macam, dia nggak terima, ambulan itu tidak diperkenankan apabila tidak membawa pasien. Di TKP pertama itu sudah diusir sama masyarakat. Nah setelah diusir dia kembali lagi, maju lagi, kemudian menghadang kayak motong jalan gitu. Nah, mulai dari itu, dari nonjok-nonjok terus nendang-nendang mobil sampai mobil kita itu ada penyok ya. Namun saat ini pelaku sudah kami amankan di Polres Metro Depok dan saat ini masih dalam proses penyidikannya. Awal dari kejadian tersebut, pelaku tidak senang dengan suara sirine dari ambulan tersebut. Akibatnya, pasien mengalami keterlambatan penanganan selama 15 menit. Sementara ambulans mengalami penyok di bagian sisi kiri depan mobil. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Apalagi kalau misalnya Nggak habis pikir ya Priska ya, ada orang alergi dengan suara sirine ya. Aduh aku Dia gak suka nih sama suaranya sirine ambulans. Loh nggak boleh gitu nggak dong boleh ya. gitu Karena ya. kan ambulan itu kan memiliki tujuan ataupun dia punya keperluan yang sangat penting sekali pasti Priska. Betul, karena ambulans itu digunakan untuk mengangkut pasien, Betul. membawa pasien begitu. Dan pasien itu bisa dalam kondisi darurat atau sedang akan menjemput pasien dalam kondisi Berarti darurat. memang kita harus memprioritaskan nih. Betul, karena urusannya sama nyawa. Nyawa orang ya. Iya, sebelumnya tadi juga ambulans dihalang-halangi sama orang freestyle tuh. Sempet-sempetnya ya ambulan lagi urgent nih, dia bergaya freestyle pas tangan, gimana tuh Priska ya? Gimana Ada-ada aja ya Priska ya. Nanti bentar lagi kita Iya. tunggu permintaan maafnya. Biasanya sih ada video klarifikasi atau permintaan maaf ya. Tapi untungnya pihak kepolisian cepat ya, cepat Iya. tanggap langsung memproses para pelaku ini ya. Iya, karena ini harus diseriusin. Betul. Hal-hal kayak gini nggak boleh dianggap remeh karena ini urusannya ini sama bukan nyawa. bercanda, ini nggak bisa buat bercanda masalah kayak gini ya Priska Betul, ya. apalagi ambulans adalah kendaraan yang diprioritaskan di jalan. Betul, Bahkan betul, diperbolehkan untuk menerobos lampu merah kalau Lewat dalam kondisi busway dan genting. lain-lain bisa semua dia, Betul. full akses ya Priska ya. Baik, ke informasi selanjutnya pemirsa, seorang pelajar ditemukan tewas mengenaskan di Karawang, Jawa Barat. Korban terluka parah di bagian leher. Warga Dusun Batu Jaya, Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, digegerkan dengan penemuan sesosok jasad pelajar dalam kondisi mengenaskan dengan luka sayatan di bagian leher. Korban diketahui merupakan siswa kelas 10 SMKN 1 Batu Jaya. Sang ayah tak kuasa menahan tangis melihat sang anak terbujur kaku di semak-semak bantaran Sungai Citarum. Polisi datang ke lokasi melakukan olah TKP, mencari barang bukti dan meminta keterangan saksi. Sebelum ditemukan tewas, korban dinyatakan hilang dan pihak keluarga telah melaporkan ke polisi. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Karawang untuk diotopsi. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban. Kasusnya dalam penanganan Satreskrim Polres Karawang dan Polsek Batu Jaya. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan bandar narkoba di Damasraya, Sumatera Barat. Ratusan gram sabu dan pil ekstasi diamankan dari tangan pelaku. Aksi kejar-kejaran dan tembakan peringatan mewarnai penangkapan seorang bandar narkoba di kawasan Nagari Tiumang, Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat. Tersangka yang sudah terkepung masih berupaya kabur menerobos blokade tim Lupak Satres Narkoba Polres Damasraya. Pelaku berhasil diamankan petugas setelah kendaraannya terperosok ke parit. Penyergapan ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa 2 paket besar sabu seberat 200 gram serta 93 butir pil ekstasi. Reserse Narkoba Polres Damasraya telah melakukan pengungkapan satu orang tersangka
yang membawa narkotika jenis sabu, lebih kurang 2 paket besar dan 1 bungkus puluhan butir ekstasi. Untuk kepentingan penyelidikan dan pengembangan jaringan, tersangka beserta barang bukti kini telah diamankan di Mako Polresta Masraya. Polisi tengah memburu pemasok utama serta jaringan yang diduga kuat melibatkan pelaku di antar provinsi. Dari Kabupaten Masraya, Sumatera Barat, Budi Sunandar Ainis melaporkan.